Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya teman-teman ya, Ramdhani. Nah, kemudian pada kali ini saya pengen membahas mengenai solid, terutama di bagian S dan O-nya, yaitu single responsibility dan open close principle. Nah, kode yang berjalan itu biasa teman-teman, tapi kode yang mudah dirawat itu luar biasa. Nah, mungkin di sini teman-teman izinkan saya untuk menulis kodenya terlebih dahulu, agar ketika saya menjelaskan teman-teman langsung paham dan langsung connect gitu kan. Karena jika saya hanya menjelaskan teori tanpa aksi atau tanpa bukti, itu hanya menjadi sebuah bualan omong kosong teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi. Nah, setelah aku nulis banyak kode ini, aku pengen jelasin. Yang pertama mengenai SRP atau Single Responsibility Principle. Nah, coba lihat di kelas yang dinamakan user buruk, yang dimana user buruk ini adalah uh, kelas yang memiliki 3 tugas sekaligus, yang dimana pada dasarnya itu bakal menghambat programnya itu bekerja gitu kan. Nah, di sini si user buruk ini dia punya hitung gaji, simpan database, juga kirim email. Nah, masalahnya apa ya?
kalau misalkan pengen ngerubah sesuatu, pengen menghitung gaji, menyimpan database, mengirimkan email, itu harus memanggil satu fungsi yang sama gitu, atau satu kelas yang saya menurut aku gitu ya, itu kurang efektif. Nah, maka di sini SRP ini hadir dengan memberikan solusi untuk memecahkan tiga tugas ini menjadi satu kelas itu menjadi memiliki satu tugas. Nah, kayak di sini di kelas user dia cuman mengelola data, kemudian kelas gaji service dia hanya menghitung logikanya, kemudian untuk kelas email service dia cuman mengirimkan email gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan single responsibility principle, teman-teman. Nah, lanjut, aku nulis juga di sini prinsip atau open close principle di sini. Nah, di sini aku pengen jelasin dikit bahwasanya coba sekarang lihat flash diskon gitu kan. Penuh if else untuk setiap dia itu memberikan promo atau memberikan harga gitu ya. Nah, apakah setiap ada promo baru kita harus mengedit kelas ini? Bahkan lebih parahnya, kalaupun iya, kalau misalkan promonya itu ada 10, kemudian kita harus mengetik satu persatu seperti ini, itu sangat merugikan teman-teman. Apalagi kita sebagai programmer generasi Z, Gen Z gitu kan, sangat tidak menyukai tugas-tugas seperti itu. Dan terlebih lagi, kode if else yang bertumpuk itu rawan bug, teman-teman. Nah, maka dari itu OCP ini hadir dengan solusinya, yaitu menggunakan interface, teman-teman. Nah, interface ini menggunakan bukan menggunakan, di bagian interface ini kita cukup mendeklarasikan satu kali kelas, yaitu kelas diskon. Jadi kalau misalkan ada promo atau harga baru, itu cuma cukup dibuatkan kelasnya sendiri. Jadi diskon ini bisa dikatakan sebagai abstrak. Nah, jadi kalau misalkan pengen nambahin diskon, kan di sini ada diskon Lebaran, diskon Natal, kemudian pengen diskon tahun baru, itu cukup membuat kelas baru yang dimana isinya itu ada atribut yang diambil dari diskon gitu kan. Jadi tanpa mengedit variabel diskon itu sendiri gitu kan. Nah, inilah yang disebut open closed principle, teman-teman. Jadi secara singkatnya, terbuka untuk fitur baru namun tertutup untuk editan yang lama. Nah, jadi kalau misalkan aku simpulin, jadi SRP itu satu kelas, satu tugas, kemudian OCP itu tambah fitur tanpa merusak yang lama. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman dari aku untuk video tentang SRP dan OCP ini. Next, kita bakal membahas list of substitution principle di next video. Terima kasih.